Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada petang ini kita memanfaatkan waktu sambil menunggu salat Isya berjamaah untuk melanjutkan pengajian kita dalam kajian Tafsir Al-Quran. Tapi sebelumnya saya secara pribadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal a'idin wal fa'idin. Bapak Ibu sekalian, itu doa ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang lalu. Mungkin sekarang sudah habis awal ya, asyik kiranya lewat itu tidak apa. Jadi itu tidak tergantung pada habis atau belum habisnya awal. Doa tetap selalu kita panjatkan. Kita berharap kita mendapat anugerah Allah dari Ramadan yang lalu, bulan Syawal dan seterusnya. Kita menjadi orang-orang yang kembali ke dalam keadaan fitrah, kembali ke dalam keadaan berbuka seperti biasa, tidak puasa, dan kembali menjadi orang yang faizin. Yang faizin artinya orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah, dan kita insyaallah mendapat peningkatan ketakwaan kita bagaimana yang dimaksudkan dari tujuan ibadah Ramadan, puasa Ramadan ini. Tentu harapan kita semua kita menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang-orang yang mudah memaafkan orang lain dan tidak mau biarkan diri kita terjebak dalam dendam, dalam benci, dalam kemarahan, karena itu yang diajarkan dan dibiasakan di bulan Ramadan yang lalu, sehingga kita menjadi pemaaf. Maafkan mereka yang bersalah kepada kita, dan mohonkan ampun kepada Allah terhadap kesalahan mereka yang pernah berbuat salah kepada kita. Dan sebaiknya tidak terlalu banyak meminta maaf, ya, tidak terlalu banyak meminta maaf kepada orang, tetapi yang penting sekali adalah memaafkan orang lain, sehingga saling memaafkan. Jadi bukan saling minta maaf, tapi saling memaafkan. Dengan cara itu maka kita semua menjadi walaupun saling menjadi jiwa kita, kolbu kita sehat, dan kita sehat, dan itulah nanti yang menjadi andalan kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang digambarkan dalam surah yang menjadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Tuhan, jangan hinakan saya di hari di mana tidak ada lagi berguna, tidak bermanfaat lagi anak dan harta, kecuali orang yang datang menghadap Allah SWT, hatinya bersih, hatinya tidak diisi dengan dendam, benci, dengki dan sebagainya, dan tidak ingin membuat orang tergantung kepada dia karena tidak memaafkan kesalahan-kesalahan orang tersebut. Itulah pentingnya kita bersih jiwa kita dari segala hal-hal yang membuat kita terperangkap dalam kemarahan dan kebencian. Mudah-mudahan kita masuk ke orang-orang yang berbahagia ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita yang sebelum masa Ramadan kita sudah teruskan. Ini kita awali lagi dari surah Al-Imran, masih surah Al-Imran. Sekarang di 121 ya, Al-Imran ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maq'ida lil-qital. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil-qital. Wallahu samii'un 'aliim. Idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jemaah sekalian, ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana pada ayat-ayat sebelumnya Allah SWT banyak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana hubungan sosial interaksi kita dengan orang-orang yang non-Muslim. Ya, meskipun tidak semua orang-orang non-Muslim itu memiliki sifat-sifat yang bermusuhan dengan kita. Al-Quran sekali lagi menyebutkan laisu sawa, mereka itu tidak sama semuanya, ada yang baik, ada yang kurang baik, dan ada yang tidak baik. Tetapi dalam hal hubungan interaksi antara umat Islam dengan non-Muslim, maka kita meskipun kita diajarkan husnul dzan, berbaik sangka, tapi kita harus waspada. Apalagi terutama kalau terjadi intrik-intrik, ada gesekan antara Muslim dan non-Muslim. Yang sekarang ini biasanya ayat ini sangat tepat dalam hubungan internasional ya, antara Muslim baik yang Syiah yang Sunni di Iran, Lebanon, di Palestina dengan koalisi Israel dan Amerika dan sekutu-sekutunya. Al-Quran menggambarkan bahwa kamu harus waspada, ya, berhubunganlah secara baik, tapi jangan sampai lengah bahwa kalau kamu diperlakukan secara manis, awas, hati-hati, di sana ada jebakan di belakangnya. Nah, hubungan-hubungan yang sifatnya hanya bermuka manis, tapi di dalam hatinya ada banyak rencana-rencana strategi yang akan menjebak kamu. Itu gambaran Al-Quran yang tegas sekali tentang hubungan antara Muslim dengan Yahudi dan Nasrani, yang mereka itu yang lain sama tadi ya, tidak semuanya sama seperti itu, tetapi keadaan yang sekarang itu sangat tepat dalam ayat-ayat yang diingatkan tadi. Jemaah sekalian, di sini dalam keadaan kita terjemahkan ayat ini dulu ya. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil-qital wallahu samii'un 'aliim. Dan ingat-ingatlah wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, idh ghadawta, ketika engkau pagi-pagi meninggalkan keluargamu, tubawwi'ul mu'minin, keluar untuk mengatur strategi penempatan para mukminin maq'ida lil-qital, untuk posisi-posisi tempat-tempat di mana tempat tersebut strategis di dalam peperangan. Wallahu samii'un 'aliim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Konteksnya ini adalah ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Nabi mengatur strategi perang berhadapan dengan kaum kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya yang membenci Islam. Maka ditegaskan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui bahwa sudah ada intrik. Berbeda dengan perang Badar dan perang Uhud. Dalam perang Uhud ini ada kelompok munafik di dalamnya. Ya, dalam pasukan perang ini ada kelompok munafik yang mempengaruhi, merayu pasukan Islam supaya meninggalkan medan perang, dan itu ternyata berhasil. Ya, sehingga sepertiga dari pasukan perang yang disiapkan Nabi itu tidak mau ikut berperang, ya, tidak mau ikut berperang. Dan keadaan ini membonceng dua kelompok lagi di dalam, yang tinggal 2/3 lagi, yaitu
dari Hadrat dan Fir'aun, yaitu pasukan-pasukan yang terdiri dari masyarakat yang memang ahli Madinah, penduduk Madinah yang sejak awal yang kita sebut dengan kaum Ansar. Mereka itu tergoncang juga melihat pasukan sudah berkurang sepertiga dan ada yang menakut-nakutinya. Maka Allah mengatakan Allah Sami'un Alim, Allah Maha mendengar lagi mendengar. Jadi teruslah melaksanakan mengatur strategi perang dan mempersiapkan pasukan untuk perang. Idhammat ta'ifatan minhum an tafshala, ketika ada dua kelompok dari pasukan Hazrat yang mereka itu sudah terbetik dalam pikirannya untuk mundur dari peperangan. Dalam keadaan ini Allah waliyuhuma, Allah adalah pelindung pengendali dari kedua pasukan ini. Kemudian wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun, Allah Ta'ala orang-orang yang mengaku beriman itu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akibatnya karena ditegaskan seperti itu, maka dua kelompok ini kemudian kembali teguh imannya untuk bertawakal kepada Allah, meneruskan melanjutkan peperangan. Kita tahu bahwa dalam perang Uhud itu, yaitu tahun ketiga Hijriah, pasukan Muslimin sempat kalah, kalah karena ada hal sebetulnya sudah menang, tapi kemudian ada yang tidak konsisten. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi kekalahan itu tadi. Mula-mula ada kaum munafik yang dipengaruhi, ada pasukan perang yang dimenari oleh kaum munafik, Waidah bin Salul, ya. Kemudian Abdullah bin Salul, kemudian sepertiga mundur tidak ikut perang, kemudian di dalam yang 2/3 lagi tadi sudah saya sebutkan itu tergoda juga mulanya dan kemudian teguh perang. Nah, begitu terjadi peperangan sesuai dengan strategi perang yang dilakukan Nabi, mereka sudah menang, ya. Tetapi begitu kemenangan itu kelihatan, sebagian pasukan pemanah dari atas mungkin Uhud itu ada pasukan yang tidak konsisten dalam mengikuti perintah Nabi. Begitu menang, mereka melihat ada papasan perang, ya. Mereka tergoda dengan itu, mereka meninggalkan posisi yang diperintahkan tidak boleh kemana-mana, tetap konsisten berada siaga di bukit itu. Lalu mereka terpengaruh, mereka mengejar papasan perang. Maka kemudian pasukan kafir yang semula sudah putar kaca melihat pasukan muslimin itu sudah lagi tidak fokus dalam menghadapi peperangan dan mengejar rampasan perang, maka waktu itu komandannya dipimpin oleh Khalid bin Walid yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik, belum Islam, sebagai pasukan perang. Dia kerahkan pasukannya untuk balik dari pelarian itu naik ke Gunung Uhud. Kemudian dari posisi yang tadi ditinggalkan oleh umat Islam, mereka menyerang pasukan Islam yang sudah menang itu, akhirnya putar kacir. Tapi kemudian dengan susah payah sekali akhirnya pasukan Islam bisa bertahan, meskipun pada waktu itu sampai ada 70-an umat Islam pasukan perang yang waktu itu malahan banyak yang tokoh dari sahabat yang meninggal, bahkan Nabi sendiri sempat terluka, sempat berdarah pipinya, ya, tapi selamat. Dan akhirnya karena pertahanan yang begitu kuat, walaupun sudah diserang besar-besar, akhirnya kaum kafir yang menyerang itu kemudian pulang dengan dalam keadaan kecewa karena tidak berhasil membunuh Nabi dan menghancurkan pasukan Islam. Itulah kejadian seperti itu. Maka di sini Al-Quran mengingatkan bahwa ini terjadi karena kamu tidak konsisten, tidak sabar, tidak tawakal, tidak takwa, tidak mau mendengar
konsisten, iman, patuh, apa namanya itu, istiqomah dalam peperangan, tergoda oleh hal-hal yang duniawi, akhirnya hampir saja kalah total kaum muslimin itu sulit pun kembali bisa mempertahankan diri. Jadi ini latar belakang ayat ini turun. Kemudian Allah mengingatkan para nasara Allah bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ayat ini kalau kita terjemahkan bunyinya begitu. Para nasara Allah bi badrin, sungguh Allah telah menolong kamu, membantu kamu ketika terjadi perang Badar. Wa antum azillah, padahal waktu itu kamu itu dalam keadaan lemah. Ya, kita tahu pasukan Islam di perang Badar itu kondisinya bagaimana? Kondisinya jumlah pasukan cuma 313 atau 314 orang. Sementara pasukan kafir itu ribuan lebih. Jadi 1:3. Ya, kecil sekali pasukan kita itu. Pasukan perang Badar dari kaum muslimin. Dan lemah. Lemahnya bagaimana? Tidak punya senjata yang utuh. Alat kendaraan perangnya hanya 2 ekor kuda. Ya, sementara pasukan kafir itu banyak sekali memiliki kuda dan alat perangnya begitu canggih. Tambahan lagi perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, pasukannya dalam keadaan berpuasa hanya sepertiga, 1 lawan 3, kendaraan lemah, senjata lemah, tapi Allah bantu mereka. Allah turunkan bantuan sehingga mereka menang. Tapi yang di Uhud ini pasukannya banyak, senjatanya banyak, strateginya bagus, tempat posisinya strategis, tapi karena tidak konsisten, tidak sabar, mau cepat-cepat menang saja, akhirnya rusakannya. Itu yang diperingatkan dalam ayat yang baca kita baca. Karena itu fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingatkan, kalau dulu menang karena kamu konsisten, karena kamu kamu takwa, kamu itu sabar, tapi sekarang pasti kamu justru besar, tapi tidak kalah karena kamu tidak konsisten. Nah, ini pelajaran bagi semua umat Islam, bukan hanya bagi pasukan yang perang Uhud, tapi dalam setiap kapan saja, di mana saja, kalau berjuang harus ada kesabaran, ada ketakwaan, dan ada tawakal kepada Allah SWT. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi haruslah menyerahkan diri dan bertakwa kepada Allah SWT. Istaqulil lil mu'minina alayyakum ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin. Apakah waktu itu ingatlah kata Allah, istaqulu lil mu'minin, ketika ada wahai Nabi Muhammad berkata kepada kaum mukminin, alayyakum, apakah masih belum cukup buat kamu ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin, bahwa Allah membantu kamu dengan mengirimkan 3.000 malaikat yang diturunkan. Waktu perang Badar itu dikirimkan Allah pasukan meskipun kecil maka menang. Tapi sekarang di perang Uhud, karena kamu tidak konsisten, kamu tidak memiliki syarat, tidak menunjukkan persyaratan yang harus dimiliki, sabar, takwa dan hal-hal tadi, maka jangankan 3.000 malaikat diturunkan, tapi malah 1.000 pun tidak, 1 pun tidak diturunkan, sehingga kamu mengalami kekalahan. Itu gambarannya untuk mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa haruslah konsisten dalam melaksanakan. Walakin tasbiru wa tattaqu wa yahduru min qawlihim hadza yumdikum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya, harusnya cukup. In tasbiru, kalau kamu itu sabar,
Watattaqu, namun itu bertakwa kepada Allah. Fayatukum min qawli hadza yumdikum Allahu ta'ala bimana. Kalau kamu takwa, kamu sabar, meskipun ada musuh yang menyerang kamu secara tiba-tiba, ya, secara serta-merta kamu tidak siap, yumdikum rabbukum, maka Allah akan mengirimkan, akan menurunkan 5.000 malaikat, ya, yang memberi tanda bahwa dia merupakan pasukan yang membela kaum. Jadi kata kuncinya sekali lagi, jangan pikirkan bagaimana bantuan Allah, pasti Allah akan membantu. Dengan syarat adalah syaratnya apabila kamu sabar, insan dulu, watak takut, dan kamu takwa kepada Allah. Bagaimanapun keadaannya, Allah pasti membantu. Kalau kamu lengah mengenai persyaratan itu, maka jangankan menang, ya, jangankan mau, ya, hampir hancur saja bisa terjadi, kalah total bisa terjadi kalau kamu tidak sabar, tidak takwa, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra. Perintah bulu ini. Ingatlah, pasukan malaikat yang diturunkan Allah, yang dikirimkan Allah itu sebetulnya itu bukan penyebab dari kemenangan kamu, terutama di Badar. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra. Menurunkan pasukan itu adalah untuk memberikan kegembiraan bagi kamu, ketenangan batin kamu, warisan madinah bulu-bulu, supaya waktu kamu tenang dengan adanya bantuan itu. Wa man tasru illa bi'idillah. Dan ingatlah, sadarilah, pahamilah bahwa pertolongan itu tidak lain daripada datangnya dari Allah Al-Aziz Al-Hakim, Allah yang Maha Jaga, Allah yang Maha Jaga. Jadi sampai mentang-mentang nanti seperti di Badar, Allah kirimkan malaikat yang tidak terlihat, yang sifatnya suprarasional, itu diturunkan Allah, bukan berarti itulah penyebab kemenangan. Penyebab kemenangannya adalah tetap karena Allah ingin memenangkan. Kalau tidak, mau 1.000, 2.000, 5.000 malaikat turun, kamu tidak akan menang. Jadi menurunkan malaikat untuk menggembirakan kamu, untuk menyemangati kamu, untuk kamu mungkin kukuh kembali semangat kamu untuk berperang. Kamu tahu bahwa Allah menjaga kamu. Itu semangatnya. Kata kuncinya tetap semuanya bersumber dari Allah SWT. Ini dalam perang, dalam segala hal, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan, baik urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, kata kuncinya adalah semuanya berdasarkan keputusan Allah. Allah bilang kamu menang, menang. Allah bilang kamu beruntung, Allah bilang kamu kalah, kamu rugi, maka kamu menang. Jadi kalau begitu, bukan kepada malaikat kita, bukan kepada Nabi Muhammad kita, bukan kepada para wali, bukan kepada orang pintar, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meminta kepada Nabi, kepada malaikat, kepada orang pintar, orang bodoh, orang macam-macam, itu bisa jatuh kepada syirik. Jangan lupa, ya, waspada, jangan sampai kita salah. Kalaupun kita meminta syafaat, itu adalah sebagai wasilah untuk kita mohon kepada Allah. Jangan sampai nanti kita salah. Akhirnya ditanya kepada siapa? Bukan kepada Allah, tetapi kepada yang lain. Kalau Allah, seolah-olah Allah sudah beda. Di dalam surah Az-Zumar itu ditegaskan bagaimana orang-orang yang menyembah patung-patung, berhala-berhala, dia tahu bahwa itu tidak bisa apa-apa. Tapi dia mengatakan bahwa itu hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ya. Mendekatkan kami kepada Allah. Ya. Itu salah. Itu salah. Ya. Itu salah. Jadi jangan pakai wasilah-wasilah yang wasilah itu
kemudian menjadi fokus. Misalnya mau berobat, ya baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu bukan dekatnya kepada Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah itu sebagai wasilah kepada Allah. Karena itu adalah firman Allah yang bersuci yang datang dari Allah, maka itu akan membuat semacam apa namanya ya? Iya, wasilah sebenarnya wasilah. Tapi tetap minta kepada Allah. Kalau berhenti pada wasilah itu syirik. Jadi ini bukan hanya soal yang besar saja, yang penting juga sama saja kapan saja, di mana saja, apapun masalah kita, minta aja tetap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sabar dalam menjalankan hukum sunnatullah. Kalau mau kaya ya berusaha, mau pintar ya belajar, mau kuat jalan. Dan itu namanya hukum Allah sunnatullah. Sabar dalam menjalani itu, kemudian tawakal kepada Allah, kemudian takwa kepada Allah, serahkan diri kepada Allah, maka insya Allah. Tapi kalau tidak, ya berarti kita kurang syarat. Kalau kurang syarat, jangan kecewa kalau kita tidak berhasil. Itu kira-kira spirit daripada ayat-ayat tadi. Saya jawab begitu. Saya kira. Waman nasru illa bi'idznillah al-azizil hakim. Jadi semua pertolongan, semua kemudahan, semua kekuatan, semua keringat-keringat yang kita dapat ketika kita memperjuangkan tugas itu intinya adalah sumbernya dari Allah yang mengadakan yang Tiap antara pembina dan kafaru atau yang kita yang paling ini langkah-langkah yang digambarkan tadi mengirimkan para malaikat dan terusnya itu maksudnya untuk memotong menghukum para pembina dan kafaru sebagian saja dari orang-orang yang kafir atau yang kita atau merendahkan, menghinakan mereka. Yang paling mengkhawatir maka mereka kemudian kembali dalam keadaan kecewa. Ya. Jadi kalau Allah bantu, kemudian Allah menangkan kaum muslimin dengan syarat-syarat tadi, kemudian tidak mesti semua pasukan kafir itu, tidak semua pasukan kafir itu harus dihabisi, tapi cukup para penjelajaran baru sebagian kecil saja, tapi pemimpin-pemimpinnya itu yang dipangkas, yang dikalahkan, bahkan yang terbunuh dalam peperangan itu, ataupun juga untuk menghinakan mereka sehingga karena mereka kalah, pulang mereka kecewa. Yang semula di perang mereka ingin hancur leburkan pasukan muslimin, tapi ternyata malah mereka kemudian kalah karena pasukan muslimin itu kembali. Nah, ayat ini jemaah sekalian kemudian dilanjutkan, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum wa innahum zalimun. Ya Muhammad, laisa laka minal amri syai'un, kamu tidak ada campur tangan sedikit pun tentang bagaimana hasil perjuangan. Nah, ini kita tidak lupa ya, kalau kita berjuang berusaha dan lain-lain, sedikit pun kita tidak campur tangan tentang hasil apa yang kita lakukan. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim, dalam konteks perang tadi, apakah mereka itu nanti akan terbunuh, pasukan apa itu, aw yatubu 'alaihim, atau Allah memberi taubat kepada mereka yang kemudian masuk Islam, aw yu'adzibahum, atau Allah akan menyiksa mereka, wa innahum zalimun, karena mereka itu orang-orang zalim. Itu bukan urusan mana berjuang. Jadi jangan sampai kita ini kalau berjuang kemudian kalah kecewa. Tidak.
Hasil itu urusan Allah. Urusan kita adalah usaha berdakwah. Ya, Nabi itu 950 tahun berdakwah, cuma berapa orang? Ya, jamaah. Tidak masalah. Karena itu urusan Allah, hasil urusan Allah. Ya, banyak yang kalah, pasukan-pasukan yang sekarang ini banyak kalah. Dia berjaya, perjuangan. Semuanya ada nilainya. Dalam para ulama beristihad menentukan hukum-hukum Islam yang tidak dijelaskan secara terang dalam Al-Quran, mereka beristihad. Kalau benar hasil ikhtiarnya dapat tobat, kalau salah masih dapat satu pahala. Jadi bukan soal benar salahnya dimasalahkan, tetapi usahanya, istihadnya, juhudnya, perjuangannya inilah yang maaf ya, itu rupanya yang menjadi penilaian Allah, bukan hasil. Hasilnya sendiri itu urusan Allah. Mau kita dakwah ke orang, mau mengikuti atau tidak masalah. Mau diazab Allah kalau mereka memusuhi orang Islam, itu urusan Allah. Mau kasih taubat, itu urusan Allah. Urusan kita adalah urusan dakwah. Pengurus masjid tidak usah kecewa, macam-macam dakwah dibuat, tapi jamaahnya segitu juga. Ya, buat pengajian apa semua, buat edaran, pakai ketok pintu, ya, sampai semua wilayah kita tidak berhasil. Ya, jangan kecewa, karena itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah. Tugas kita hanya walillahi ma fis samawati walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi itu milik Allah. Semua manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin dan seterusnya itu semuanya adalah milik Allah, di bawah kuasa Allah. Yang jahat yang punya Allah urusan. Yang firman dia tidak ada yang menghalangi kalau Allah mau mengampuni orang-orang yang dikehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, atau menghukum, menyiksa orang-orang yang dikehendakinya. Tapi jangan lupa semuanya itu juga selalu dikaitkan dengan usaha. Ya, orang minta ampun, mungkin balik minta ampun, Allah tidak akan diam, Allah akan mengampuninya. Tapi kalau bandel tidak ada usaha sedikit pun untuk mendapatkan ampunan Allah, tidak menunjukkan taubat, ya tentu tidak masuk kelompok sunnatullah, itu orang itu akan mendapat taubat dari Allah. Tapi kata kuncinya sekali lagi, Allah mau ampuni, Allah mau hukum, itu urusan Allah. Wallahu ghafurur rahim. Jangan lupa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha. Dalam banyak ini pasukan perang Uhud meskipun kalah, jangan takut, kamu sudah melihat, kamu mendapat pahala surga dari Allah meskipun pasukan kalah. Nah, kita kira-kira untuk daripada ayat. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya masih ada 1 menit ya. 1 menit saja. Siapa yang mau kurang jelas itu saya kata, tapi kalau tidak ada jelas soal usaha yang tadi ya, supaya mendapatkan itu Allah, bahwa atau berdoa atau silakan kalau ada yang belum jelas. Cukup. Oke, pasukan tengah, kiri kanan cukup. Ya, kiri kanan Pak, tidak ada ya, cukup jelas ya. Sekali lagi, usaha itu apa tadi? Sabar, usaha, tidak buru-buru kecewa, tidak putus asa, kemudian bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, kemudian yang terakhir bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Hasilnya adalah urusan Allah. Kita bukan bidang kita, karena itu bidang Allah. Maka jangan campur urusan ya. Ini karena kemudian bermanfaat, menunjukkan keimanan kita, keyakinan kita, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan kita masuk kelompok
kelompok orang-orang yang diridhai Allah, yang bertaubat dari Allah dan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik, sallallahu barik, wa sallim ala Assalamualaikum